mendengar kata bela negara, apa yang terlintas di pikiranmu? Seragam loreng, upacara bendera, Undang-Undang 1945, amandemen, atau kegiatan baris berbaris Arab ala militer, atau mungkin hanya sebuah slogan yang sering kita baca di buku waktu sekolah. Tapi bagaimana kalau ternyata bela negara itu bukan hanya tentang barisan pasukan yang berbaris rapi, bukan hanya tentang senjata atau medan perang. Nah, inilah yang sering membuat orang bingung. Dan itu yang akan kita coba bahas bersama hari ini. Sesuatu yang nyatanya hidup di antara kita, ada di rumah, di ruang kantor, di jalanan, bahkan di media sosial. Dan di setiap pilihan kecil yang kita buat itu juga ada loh. Bersama saya Dila, hari ini kita akan membahas hal-hal yang sebenarnya itu sederhana, tapi ternyata bermakna. Di podcast Bela Negara, lebih dari sekedar seragam. Bersama 4 orang rekan saya, ada Mas Rindo, Mas Iskandar, Mas Piyu, dan Mbak Uci yang udah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Nah, obrolan kita akan dimulai dengan pertanyaan yang sederhana. Nah, menurut teman-teman, apa bentuk nyata dari wawasan kebangsaan dan bela negara yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari? Misalkan di rumah, di sekolah, tempat kerja, atau bahkan di media sosial. Nah, saya akan mulai dulu dari rekan saya, Kak Suci. Menurut Kak Suci ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu gimana sih kita menerapkan wawasan kebangsaan dan bela negara itu dalam bentuk apa sih Kak gitu? Oke, baik Kak Dila. Pertanyaan yang sangat menarik untuk didiskusikan bersama. Kalau untuk saya pribadi, berbangsa dan bernegara Indonesia adalah panggilan moral tentang kesadaran, kepedulian, dan aksi nyata. Tidak harus besar, mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terdekat pastinya, mulai hari ini, dan kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Yang pertama contohnya kayak menjadi warga yang disiplin dan taat aturan, tidak membuli di dunia maya maupun dunia nyata. Terus ada aktif membantu sesama tanpa melihat latar belakang. Terus yang terakhir ada menjaga nama baik Indonesia dimanapun kita berada. Indonesia adalah milik kita bersama, jika bukan kita yang menjaga akan siapa lagi. Mari tunjukkan rasa bangga kita tentunya, tidak hanya lewat kata-kata, tapi melalui perilaku, kontribusi, dan keteladanan. Karena menjadi bagian Indonesia adalah sebuah kehormatan teman-teman, dan mencintainya adalah pilihan yang membanggakan. Dan kita peduli, kita akan berbuat. Itulah hakikat mencintai Indonesia bagi saya pribadi, bekerja dan berbuat baik demi Indonesia. Gitu Kak Dila. Wah, menarik banget ya. Ternyata eh, bela negara itu kalau menurut Kauci itu panggilan moral dari hal-hal kecil yang ada di lingkungan kita. Bahkan menurut kita itu tuh sederhana. Betul. Oke, next. Nah, tadi udah dari Kak Uci, kita lanjut ke rekan saya selanjutnya nih. Ada Mas Iskandar yang juga sudah bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Boleh Mas coba, kira-kira gimana nih kalau menurut Mas Iskandar ya? Ya, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin mengajak kita semua untuk memahami bahwa bela negara juga dapat mewujudkan atau diwujudkan dalam pelestarian kebudayaan nih, gitu kan. Negara kita sama-sama tahu itu negara tercinta kita itu diberkahi dengan kekayaan kebudayaan yang tak terhingga gitu. Mulai dari seni tari gitu, seni musik tradisional, warisan kain gitu seperti kain batik, kain tenun hingga kuliner gitu. Kekayaan budaya kita yang kita miliki ini adalah nilai adiluhung yang tak ternilai harganya. Ambil saja contoh misalkan batik nih yang dahulu mungkin dianggap sebagai busana tradisional, kini telah bertransformasi menjadi ikon fashion global, apalagi sekarang sudah diakui oleh UNESCO gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih untuk kita gitu, lantas bagaimana sih peran kita gitu, khususnya generasi muda dalam mewujudkan bela negara melalui kebudayaan? Teman-teman sekarang bisa loh secara langsung atau secara tidak langsung itu berperan melestarikan budayaan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mulai saja dari lingkungan terdekat misalkan. Contohnya misalkan mengenakan pakaian tradisional atau batik nih seperti yang kita pakai ya sekarang ya. Untuk acara tertentu misalkan atau mendengarkan musik daerah atau bahkan mempelajari resep makanan nih, resep-resep Nusantara gitu. Contoh lain nih, misalkan kita bisa memanfaatkan platform digital nih untuk anak-anak muda ya,
untuk memperkenalkan kebudayaan kita. Di era konektivitas tanpa batas ini, media sosial dapat menjadi kanal yang efektif untuk berbagi, mulai dari berbagi keindahan tarian daerah gitu, keunikan alat musik tradisional, atau mungkin cerita-cerita di balik filosofi suatu kerajinan tertentu misalkan. Hal ini tidak hanya mengedukasi masyarakat luas, tapi juga mempromosikan kebudayaan kita di kancah internasional. Maka dari itu teman-teman, mari bersama-sama kita jadikan kebudayaan ini menjadi benteng pertahanan non fisik nih untuk NKRI. Kurang lebih mungkin itu saja ya Mbak Dila yang bisa saya sampaikan tentang kebudayaan ini, apalagi di bidang, khususnya di bidang kebudayaan gitu sih. Oke, terima kasih ya Mas Iskandar. Wah, ini perspektif yang baru lagi yang berbeda dari Kak Uci sebelumnya. Nah, oh jadi ternyata kita sekarang pakai batik ini udah wujud dari bela negara ya Mas Iskandar ya? Iya betul Mbak. Ini saya juga baru tahu juga nih, karena selama ini kita udah sering pakai batik, tapi kita tidak menyadari kalau ternyata hal-hal kecil kayak gitu aja itu udah bagian dari bela negara. Oke, udah ada dua rekan saya yang menjelaskan. Nah, yang ketiga ada lagi nih, ada Mas Piu yang juga pastinya punya pendapatnya yang mungkin berbeda dengan dua rekan saya yang sebelumnya. Silakan Mas Piu. Terima kasih Dila atas kesempatannya. Selamat pagi teman-teman semua. Kalau menurut saya, kalau bicara tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kalau mungkin kebanyakan dari kita itu langsung membayangkan sesuatu hal-hal yang besar seperti menjaga kedaulatan atau harus hafal Undang-Undang Dasar 1945 atau mungkin membela negara dari ancaman luar. Gitu. Kalau menurut saya, padahal kalau bela negara itu bukan hanya soal kita mengangkat senjata, tapi juga bagaimana kita menjaga dan merawat Indonesia lewat hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Contoh paling sederhana mungkin antri. Kalau antri itu menunjukkan bahwa kita punya kesadaran terhadap hak orang lain. Antri bisa kita mulai dari antri itu bentuk kecil dari disiplin nasional. Bayangkan kalau budaya antri benar-benar hidup, betapa tertib dan damainya ruang publik kita. Kemudian soal melestarikan budaya lokal ini juga bagian dari bela negara yang sering diremehkan. Misalnya saat kita memilih untuk mengenalkan anak-anak kita pada jajanan pasar seperti kue putu, klepon, cenil, atau apem. Itu kita juga termasuk menjaga agar tradisi kuliner kita tidak hilang di telan zaman. Karena kuliner bukan cuma soal rasa, tapi juga identitas bangsa. Menjaga kuliner lokal berarti kita peduli terhadap warisan budaya yang membentuk jati diri bangsa. Jadi intinya, wawasan kebangsaan itu bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Itu bagaimana cara kita menghargai perbedaan, menjaga keterlibatan, mendukung produk dalam negeri, dan bangga menjadi bagian dari bangsa ini, apapun profesi kita. Jadi, kesimpulannya, bela negara itu bisa dimulai dari dapur rumah, dari pasar tradisional, dari antri kita di kasir atau di halte, atau bahkan dari postingan yang kita bagikan. Begitu dari saya. Wah, ngobrolin jajanan tradisional di pagi ini bikin kita agak lapar gitu ya. Iya. Menarik, menarik. Ini juga membuka pemikiran saya juga nih. Kebetulan saya juga suka ngemil gitu. Ternyata ketika saya Hmm. ngemil jajanan tradisional, itu kita udah salah satu bentuk lah dari kita membela negara. Seperti Ya, itu. betul Terima kasih sekali. ya, Mas Piu. Heeh. Ya, sama-sama. Oke, nah kita masih punya satu lagi nih yang ya belum besar lah ke kita semua kalau wawasan kebangsaan dan bernegara itu kayak gimana sih? Kita lanjut aja kepada Mas Rindo, boleh? Silakan Mas Rindo. Oke, terima kasih Mbak Fadila. Jadi, kalau kita itu wawasan kebangsaan dan bela negara itu cara pandang kita terhadap bangsa dan negara Indonesia yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air, penghargaan terhadap perbedaan, dan komitmen terhadap persatuan. Ini bukan hanya soal menghafal Pancasila, Undang-Undang 1945, tapi soal bagaimana kita menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, dalam konteks ASN, wawasan kebangsaan ini sangat penting karena kita adalah garda terdepan pelayan publik. Ketika kita bekerja, kita tidak hanya menjalankan tugas administratif, tapi juga menunjukkan bagaimana negara hadir di tengah masyarakat. Bela negara di sisi lain bukan lagi soal perang atau angkat senjata,
Hari ini bela negara bisa dilakukan lewat hal sederhana, tapi bermakna. Misalnya, kita disiplin di kantor, melayani masyarakat dengan ramah, tidak menyalahgunakan jabatan, dan menjaga netralitas birokrasi. Saat ASN menjaga integritas dan profesionalisme, disitulah ia sedang membela negara. Karena ancaman terhadap negara saat ini bukan hanya serangan fisik, tapi juga korupsi, disinformasi, intoleransi, dan hilangnya kepercayaan publik. Tugas kita adalah sebagai pelindung nilai-nilai dasar bangsa. Nah, mungkin pendapat saya, menurut saya sekedar untuk bela negara dan wawasan kebangsaan. Terima kasih Mbak Fadila. Oke, menarik banget ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Jadi dari masing-masing rekan saya ini punya perspektif yang berbeda-beda pula tentang bagaimana kita mewujud bela negara kita gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh masing-masing kayak seperti ini, seperti itu. Saya ingin bertanya dan sekaligus mengingat kembali nih. Kan kita udah hidup puluhan tahun ya, bener nggak teman-teman? Ini udah puluhan tahun semua kan di sini ya, nggak ada yang Sudah, belas. sudah, Ya, sudah. betul sekali. Betul, udah puluhan tahun. Selama ini apa aja sih ternyata yang pernah kita lakukan itu dari apa yang kita sampaikan tadi. Misalkan kayak, oh ternyata selama ini saya udah pakai batik loh, ternyata itu merupakan bela negara dan kita baru tahu sekarang gitu. Nah, menurut teman-teman apa nih? Ya, benar tadi Oh, Mbak ngomongin soal pakaian itu memang secara tidak sadar sebenarnya kita melakukan ya, apalagi misalkan kita di pekerjaan gitu. Batik ini secara tidak langsung gitu, ini melestarikan tradisi gitu, memperkenalkan gitu. Bahkan sering kita lihat batik itu dipakai oleh orang-orang luar negeri kan. Itu buat kita bangga juga loh. bahkan kita di sekolah aja ada seragam wajib batik Iya, ya dulu. iya. Khusus harinya ada khusus ya. Ya, betul-betul ada hari khusus kalau pakai batik gitu ternyata. Kalau saya sih paling menerapkan bela negara itu adalah disiplin waktu ya. Karena di saat kita disiplin waktu itu, kita tidak ada lagi artinya berleha-leha, tidak ada korupsi waktu itu implementasi bela negara yang paling dasar menurut saya. Dan itu eh, harus dimiliki setiap Ah, ASN. betul-betul banget sih. Ini kalau disiplin tantangan juga ya sebenarnya tantangan yang cukup besar juga tapi kalau kita terapkan sebenarnya tidak susah ya sebenarnya Mas Rindo ya kalau disiplin itu. Oke, kalau dari Kak Uci sama Mas Pio nih. Kalau dari saya sih, karena saya suka makan ya, saya itu melestarikan jajanan tradisional saja sih, itu yang paling gampang. Paling suka Dan juga jajanan tradisional apa nih Mas Pio? kue pukis sama klepon, Oh, menarik sama menarik ya. kue putu juga enak. Langsung lapar nih, langsung lapar. Habis ini langsung jajan kali ya. Ya. Oh, tentu saja. Mantap. Nah, kalau Kak Uci gimana nih? Kalau dari saya mungkin mungkin gitu ya, aktif membantu sesama tanpa melihat latar belakang. Kita kan di Indonesia banyak budayaan beda-beda daerah gitu ya, apalagi sekarang kita di RRI tentu saja banyak dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Kena optimalisasi lah ini kita berkumpul di satu unit kerja yang sama, kita harus saling tolong menolong, harus harus saling backup kerja gitu. Di situ sih kalau saya pribadi. Oh, betul betul. Ini membantu juga Mm. sering ya sebenarnya kita lakukan, tapi Iya, mungkin iya, kita iya. nggak sadar kalau ternyata itu Iya, kita iya. udah bela negara ya Kak Uci ya. Wah, menarik menarik. Betul. Wow, menarik banget ya obrolan kita pada pagi hari ini. Benar-benar membuka mata dan hati kita untuk bisa melihat bahwa mencintai tanah air itu jauh lebih luas dari apa yang kita bayangkan. Bahkan ternyata udah kita terapkan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya membela negara itu adalah tentang kesetiaan. Bukan hanya pada tanah tempat kita berpijak, tapi juga pada nilai-nilai yang tadi udah disebutkan itu yang menyatukan kita sebagai bangsa. Karena peran membela negara itu bukan hanya tugas tentara, tugas pejabat, tapi tugas kita semua, termasuk kita ASN, pelajar, guru, pedagang, pekerja, bahkan netizen yang suka komen aneh-aneh di TikTok aja, itu juga harus punya bisa membela negara gitu. Semoga setelah diskusi ini kita tidak hanya paham maknanya aja, tapi juga bisa mendorong kita untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu aja obrolan kita pada pagi hari ini. Saya Dila pamit undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye.